Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya Belinda Kusuma Wardani, Delia Putri Antono, Vivit Aryani dan juga Zainal Abidin. Di sini kami akan menyampaikan tentang materi membaca. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian membaca. Membaca yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau pembaca untuk mengetahui makna dari pesan yang disampaikan melalui media tulis. Kegiatan ini juga melibatkan aktivitas visual, berpikir, psikolinguistik, dan juga metakognitif. Adapun tujuan dari membaca, yang pertama yaitu menemukan informasi yang faktual, yang kedua memperoleh pemahaman, yang ketiga memberi penilaian terhadap karya seni seseorang, dan yang keempat yaitu memperoleh kenikmatan emosi dan juga dapat mengisi waktu luang. Lalu saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis dari membaca. Yang pertama, membaca intensif, yaitu kegiatan membaca yang ditempuh dengan teliti. Kecepatan membacanya juga agak lambat untuk memperoleh sebuah pemahaman. Jadi, membaca intensif ini meliputi membaca telaah isi atau membaca teliti, membaca pemahaman, membaca kritis, dan juga membaca ide. Membaca telaah bahasa ataupun membaca telaah sastra. Yang kedua, ada membaca ekstensif, yaitu jenis membaca yang mengutamakan kecepatan tetapi tidak meninggalkan pemahaman terhadap aspek bacanya. Membaca ekstensif juga meliputi membaca survei, membaca dangkal, dan juga membaca sekilas. Masuk pada pembahasan yang selanjutnya, yaitu teknik membaca. Teknik membaca adalah salah satu kegiatan yang memberikan banyak manfaat. Dalam memilih teknik membaca harus disesuaikan dengan kondisi apa yang ingin kita peroleh. Ada beberapa jenis teknik membaca. Yang pertama ada baca layap yang sering disebut juga dengan skimming. Skimming atau membaca sekilas ialah suatu teknik membaca cepat yang digunakan untuk memperoleh isi umum atau bagian suatu bacaan. Teknik membaca sekilas bersifat makro. Asumsi penggunaan teknik membaca sekilas, tidak semua kata dalam bacaan dibaca. Artinya, membaca sekilas lebih mengarah kepada mengkaji atau mereview. Dengan kata lain, melalui teknik ini, pembaca membaca bacaan langsung pada fakta. Membaca sekilas dibutuhkan untuk mengetahui sudut pandang penulis, menentukan pola paragraf, dan menentukan gagasan umum dengan cepat. Yang kedua, ada baca tatap yang sering disebut juga dengan scanning. Scanning atau memindai ialah suatu teknik membaca yang digunakan untuk mendapatkan informasi tanpa membaca yang lain-lain. Artinya, dalam membaca scanning, siswa langsung ke masalah yang dicari, yakni mengenai fakta khusus dan informasi tertentu. Dengan teknik memindai, siswa diharapkan akan lebih cepat dalam menemukan informasi yang dibutuhkan. Seperti yang disampaikan oleh Nur Hadi, bahwa orang yang membaca dengan menggunakan teknik memindai tidak melihat kata demi kata ataupun paragraf, tetapi menyapu halaman secara menyeluruh. Baru bila yang apa dicari ditemukan, baca dengan kecepatan normal dan teliti. Membaca memindai biasanya digunakan untuk daftar isi, indeks dalam buku teks, jadwal, dan kamus. Yang ketiga, baca pilih atau selecting. Selecting atau baca pilih ialah suatu teknik membaca yang digunakan pembaca untuk memilih teks bacaan atau bagian-bagian teks yang dianggap relevan atau berdasarkan kebutuhan. Teknik ini biasanya dilakukan sebelum kegiatan membaca, seperti pada membaca judul berita di surat kabar. Yang keempat ialah suatu teknik membaca yang digunakan pembaca untuk menemukan bagian-bagian yang relevan.
Dengan teknik ini, pembaca melampaui atau melompati bagian-bagian yang tidak diperlukan. Yang kelima, ada scramble. Scramble ialah suatu teknik pembelajaran membaca yang memberikan pengembangan dan peningkatan wawasan murid untuk menyusun suatu organisasi tulisan yang sengaja dikacaukan sehingga menjadi tulisan yang utuh. Artinya, dengan teknik scramble, siswa diminta untuk menyusun kata-kata menjadi kalimat yang utuh. Biasanya, teknik scramble dipakai untuk permainan bahasa dengan siswa berlomba-lomba menyusun kata. Terima kasih Mbak Delia atas pemaparan materinya. Selanjutnya saya akan membacakan mengenai metode membaca. Metode membaca ada 10 yang kami ketahui, yaitu yang pertama ada metode kata, yang mana dengan cara membaca kata demi kata pada bacaan. Metode ini didasarkan bahwa susunan kata dalam bacaan mengandung makna. Selain itu, menggunakan metode kata ini dilihat dari dua aspek. Yang pertama yaitu aspek mekanik, yang kedua yaitu aspek konseptual. Nah, yang kedua ada metode frase, di mana metode ini caranya dengan membaca unsur bacaan yang berbentuk frase. Dengan menggunakan metode ini, maka mata pembelajaran bergerak dari frase ke frase dengan diikuti pemahaman atas frase-frase yang telah dibaca dan merangkai pemahaman dari bacaan yang telah dibacanya secara utuh. Nah, yang ketiga yaitu ada metode kalimat. Metode ini merupakan metode membaca yang menganalisis atau menelaah kalimat demi kalimat yang ada dalam bacaan. Dengan menggunakan metode ini, pandangan membaca dialihkan dari kalimat ke kalimat lain sekaligus dituntut untuk memahami makna bacaan kalimat yang dibaca. Lalu yang keempat ada metode paragraf. Metode ini menelaah paragraf demi paragraf. Dengan metode ini, pembaca dituntut untuk merangkai ide-ide pokok yang terkandung dalam tiap paragraf sehingga menjadi utuh membentuk topik bacaan. Yang kelima ada metode straight reading, yang mana kegiatan belajar secara kolaboratif. Kegiatan ini biasanya dimulai dengan seorang guru membaca dari buku besar sehingga setiap anak dapat melihat teks. Metode ini juga disebut metode pembelajaran, yang dimana dalam pembelajarannya ada kegiatan membaca bersama antara guru dengan siswanya. Yang keenam ada metode bengkel membaca. Metode yang diorientasikan untuk siswa untuk meningkatkan keterampilan membaca pemahaman. Kegiatan ini terdiri dari mini lesson, read aloud, independent reading, and conferring. Terus ada guided reading, terus respond and reflection, dan sharing. Nah, yang ketujuh ada metode team game turnamen. Nah, metode ini menekankan pada pemahaman siswa dalam memahami suatu wacana yang dibacanya melalui kerjasama dalam suatu kelompok. Langkah-langkahnya yaitu presentasi dalam kelas, belajar kelompok atau tim, persiapan permainan, penghargaan tim. Yang kedelapan ada metode PQ4R. Metode ini bertujuan untuk membentuk pembaca lebih mudah untuk mengingat dan memahami isi dari bacaan secara lebih baik. Adapun langkah-langkah dalam metode PQ4R ini, yang pertama yaitu ada review, yang kedua question, yang ketiga read, yang keempat reflect, yang kelima decide, yang keenam review. Lalu metode yang kesembilan yaitu metode CIRC, yang menggabungkan kegiatan membaca dan menulis yang menggunakan pembelajaran baru dalam pemahaman bacaan dengan menulis. Yang ke-10 atau yang terakhir yaitu ada metode Scrabble, yang mana pembelajaran ini secara kelompok menekankan konsep belajar sambil bermain. Umumnya metode ini menggunakan kartu-kartu. Sekian, selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Zainal. Terima kasih. Membaca ada 7. Yang pertama, strategi bawah atas
strategi ini pembaca mengawali proses pemahaman teks dari tataran kebahasaan yang paling rendah atau sederhana menuju tata kebahasaan yang lebih kompleks. Dengan strategi ini, pembaca mulai mengidentifikasi huruf-huruf, kata, frasa, kalimat, dan seterusnya sampai menuju ke tataran bahasa yang lebih tinggi. Yang kedua, strategi atas bawah. Strategi atas bawah merupakan kebalikan dari strategi bawah atas. Dengan strategi ini, pembaca memulai proses pemahaman teks dari tataran yang lebih tinggi atau kompleks. Dalam hal ini, pembaca memulainya dengan prediksi, kemudian mencari input untuk mendapatkan informasi yang tepat dalam teks. Yang ketiga, strategi campuran. Guru tidak baik hanya memakai satu teori, tetapi mereka bisa memilih terbaik dari semua strategi, termasuk pandangan-pandangan teoritis dan model pengajaran pembaca. Dia diperlukan, bisa saja guru memakai strategi bawah atas dan atas bawah di waktu yang bersamaan. Yang keempat, strategi KWL. Strategi belajar yang membuat siswa berpikir apa yang telah mereka ketahui tentang suatu topik, apa yang pembaca ingin ketahui dari topik, dan mengingat kembali apa yang mereka pelajari. Strategi KWL merupakan suatu peran aktif untuk siswa sebelum, atau saat, dan sesudah pembelajaran. Langkah-langkah dasar strategi KWL yaitu langkah know, kegiatan menyumbang saran pengetahuan, langkah won, apa yang ingin saya pelajari, dan learn, apa yang telah saya ketahui. Selanjutnya, strategi DRA, strategi yang dimaksudkan agar siswa mempunyai tujuan membaca yang jelas dan menghubungkan dari berbagai pengetahuan yang dimiliki siswa sebelumnya untuk membangun pemahaman. Selanjutnya, strategi DRTA, strategi untuk melatih siswa agar berkonsentrasi dan berpikir keras guna memahami isi bacaan secara serius menurut Stauffer dalam Rahim 2007. Stauffer juga menjelaskan bahwa guru bisa memotivasi konsentrasi siswa dengan melibatkan siswa secara intelektual, secara mendorong siswa merumuskan pertanyaan dan hipotesis, memproses informasi, dan mengevaluasi solusi sementara. Yang terakhir, strategi SQ3R, strategi membaca kritis yang digunakan untuk pembelajaran membaca pemahaman kepada siswa dengan langkah pembelajaran yang jelas dan sistematis. Langkah-langkah strategi SQ3R: 1. Survei. Siswa diminta untuk meneliti judul, paragraf pertama, paragraf terakhir, gambar, dan selanjutnya rangkuman. Yang kedua, question. Pada langkah ini, siswa harus menggunakan informasi yang didapatkan dari judul dan ide pokok untuk menyusun pertanyaan. Yang ketiga, rate. Kegiatan ini dilakukan siswa secara aktif untuk menemukan jawaban atas pertanyaan yang sudah dibuat oleh siswa. Yang keempat, recite. Kegiatan mengingat kembali hal yang terdapat pada bacaan. Yang kelima, review. Tahap ini siswa diminta untuk melihat kembali bahan bacaan dan membandingkan hasil tulisannya dengan bacaan sebelumnya.